Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan membaca hadis yang ke-15 dari arba'una hadisan, dari 40 hadis, kullu hadis fi khamsi khisal, di mana setiap hadis tercakup di situ 5 hal. Hadis yang ke-15 ini diberi judul muallif fidhahullah ta'ala min nasaihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawjihatihi li ummati. Di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengarahan beliau terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, ala ukhbirukum bi khamsin, maukah kalian aku kabarkan bi khamsin, dengan 5 hal, sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, yakni para sahabat yang lain, bala, tentu. Qala, Ibnu Umar berkata, man halat syafa'atuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah, barang siapa yang memberikan syafaatnya duna haddin min hududillah, untuk membatalkan hukum di antara hukum-hukum Allah, fahuwa mudaddullah fi amrihi, berarti dia telah menentang Allah dalam perintahnya. Yang kedua, wa man a'ana ala khusumatin bi ghairi haqqin, barang siapa yang menolong untuk bertikai dalam hal yang tidak benar, fahuwa mustadhillun fi sakhatillahi hatta yatruka, maka dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkannya. Yang ketiga, wa man qafa mu'minan au mu'minatan, barang siapa mengucapkan sesuatu yang tidak ada pada diri seorang mukmin atau mukminah, habasahullahu fi radghatil khubal usarati ahlin nar, maka Allah akan tahan dia berada di radghatil khubal atau khubal, yaitu semacam lumpur yang banyak, dan ini berasal dari usarati ahlin nar. Usarah itu kalau asir itu namanya perasan. Asirul burtukol itu berarti jus jeruk. Berarti usarati ahlin nar itu perasan dari penduduk api neraka. Yang keempat, wa man mata wa alaihi dainun, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang, ukhidha li sahibihi min hasanatihi la dinara summa wala dirhama, nanti kelak pemilik hutang itu akan diambil kebaikannya di akhirat ketika tidak ada manfaat lagi bagi dinar di sana dan juga dirham. Dan yang kelima, wa raka'atal fajri wa raka'atal fajri, dan 2 rakaat fajar, maka hafidhu alaihima,
Jagalah keduanya. Fa innahuma minal fadhail, karena keduanya termasuk di antara keutamaan-keutamaan. Beberapa lafaz hadis dijelaskan mu'alif di sini. Yang pertama tentang syafaah. Beliau tadi menyampaikan siapa yang memberikan syafaat. Syafaat at-tajawuz 'anidz dzunub wal jaraim. Syafaat adalah memaafkan dari kesalahan dan juga al-jaraim, jamak dari jarimah, yang artinya sekarang itu tindakan kriminal. Ada orang bersalah atau melakukan suatu tindakan kriminalitas, kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Memberikan syafaat berarti memaafkan kesalahan dia dan tindakan kriminalitas dia. Orang yang memberikan syafaat dalam rangka untuk duna haddin min hududillah, untuk membatalkan satu had, hukuman yang sudah Allah tetapkan untuk suatu tindakan dosa besar. Contoh misalnya, ketika ada seseorang yang mencuri, kemudian hukumannya sesuai dengan nisab, ya, batasan untuk dipotong tangannya dan juga alasan-alasan yang lain dibuktikan dalam pengadilan terbukti, kemudian sudah masuk pada ranah pengadilan diputuskan, maka hukumannya adalah potong tangan. Itulah had. Seseorang memberikan syafaat dalam rangka menggugurkan, membatalkan hukuman Allah seperti itu, berarti dia telah menentang, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna hadis, makna hadis yang kita baca tadi, nailu ridallahi subhanahu wa ta'ala ghayatu kulli mu'minin. Sebelum beliau menjelaskan secara rinci satu persatu, beliau memberikan mukaddimah. Menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah ghayah kulli mu'minin, tujuan setiap seorang mukmin, setiap mukmin. Wa mubtagi kulli taqiyyin yabhasu an ma umira bihi fayatba'uhu. Maka setiap orang yang bertakwa akan berupaya untuk mendapatkannya, di mana hal tersebut bisa didapatkan dengan mengikuti apa yang telah Allah perintahkan, wa amma harramahu syari', dan juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh syariat. Wa fi hadzal hadis jumlatun minal ahkam. Dari hadis yang kita baca ada beberapa hukum dzatul fawaid al-azimah yang memiliki faidah yang agung, fil fadli au fit tahrim, baik berkenaan dengan satu keutamaan ataupun larangan, pengharaman. Yang pertama, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah. Siapa yang memberikan syafaatnya dalam rangka untuk membatalkan satu hukum dari hukum-hukum Allah, berarti dia telah menyelisihi, menentang perintahnya. Beliau menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadzal qism yajibu iqamatuhu ala syarif wal wadhi' wal qawi wad dhaif. Bagian ini wajib untuk menegakkannya, baik dosa ataupun tindakan kriminalitas itu dilakukan oleh orang yang mulia atau orang yang rendah derajatnya, orang yang kuat ataupun orang yang lemah. Wala yahillu ta'tiluhu la bi syafa'atin wala bi hadiyatin. Tidak boleh had Allah yang sudah Allah tentukan tadi dibatalkan dengan adanya satu syafaat ataupun hadiah ataupun yang lainnya. Wa man attalahu wa huwa qadirun ala iqamatihi, barang siapa yang membatalkannya sementara dia mampu untuk menegakkannya, fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan juga manusia seluruhnya.
La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak menerima tebusan sedikit pun. Wa huwa mimman ishtara bi ayatillahi samanan qalila. Sebab dia termasuk orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa beliau. Ada sebuah kisah yang menjadi pendukung dari hadis ini, di mana seseorang tidak boleh memberikan syafaat kepada orang yang melakukan dosa, sementara dosa itu nanti dia akan mendapatkan hadnya. Misalnya kisah pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita Makhzumiyah. Suku Makhzum ini adalah suku yang terpandang, di mana ada seorang wanita allati saraqat, seorang wanita yang telah mencuri. Faqalu, kemudian anggota dari suku Makhzum ini mencoba untuk melobi dengan mereka mengatakan, wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar berbicara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan atau menggugurkan hukuman wanita dari suku mereka yang mencuri tersebut. Faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usama ibn Zaid. Mereka mengatakan tidak ada yang berani untuk mengatakan ini kecuali Usama bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia yang berani berbicara. Lalu kemudian fakallamahu Usama, mereka pun melobi Usama bin Zaid ini agar syafaat atas nama wanita Makhzum yang mencuri itu bisa diterima. Sementara permasalahan itu sudah sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi saat itu sebagai hakim yang sudah memutuskan bahwa wanita Makhzumiyah ini dipotong tangannya. Tetapi kemudian mereka mengutus Usama bin Zaid untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali Usamah ini yang dicintai oleh Nabi bisa memberikan syafaat, kemudian mempengaruhi Nabi, hukuman yang sudah diputuskan untuk dipotong tangannya menjadi tidak dilaksanakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau memberikan syafaat terhadap satu hukum yang sudah ditetapkan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara seperti ini? Summa qama, lalu kemudian beliau bangkit, fahtatabah, kemudian beliau berkhutbah. Innama ahlakal ladzina qablakum. Ini di hadapan para sahabat yang lain. Ketika beliau sudah berdiri menyampaikan sesuatu, maka para sahabat menghadap beliau. Ada sesuatu yang penting yang beliau sampaikan. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihimus syarif. Kalau ada di antara mereka yang mencuri dari golongan mereka yang syarif, yang mulia, yang status sosialnya tinggi, dari sukunya misalnya, atau dari kekayaannya, dari kedudukannya, tarakuhu, mereka tidak ngubris, meninggalkannya, sudah nggak usah diperpanjang lah urusannya, begitu. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau orang-orang lemah yang melakukannya, aqamu alaihil hadda, maka mereka tegakkan had itu, hukuman itu. Wa imullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, putri Muhammad, mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Maka dari sinilah kemudian para ulama menjelaskan suatu
tindakan kriminal, kalau ini dalam bingkai masyarakat umum, kesalahan kalau belum sampai pada hakim, maka masih boleh ada syafaat. Misalnya kalau di sini masih BAP, belum ada keputusan, belum sampai ke hakim, masih ada berita acara pemeriksaan saja, boleh untuk mencabut laporan tersebut karena belum sampai pada hakim. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi, beliau adalah hakim kaum muslimin saat itu. Sementara beliau sudah memutuskan bahwa dia dipotong tangannya, ternyata ada yang coba untuk melobi beliau, maka tidak bisa kemudian dibatalkan keputusan tersebut karena sudah diputuskan. Maka fala syafa'ata fi hududillah bal 'alal jami' al-amal ala nafadhiha wa tatbiqan li syar'ihi. Sehingga tidak boleh memberikan syafaat terhadap model hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan, bahkan wajib untuk mengamalkan ya tatbiqan li syar'ihi, untuk mempraktikkan syariat subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddun lidzara'i' wa man'an lil jara'im wal fawahish. Dalam rangka apa? Supaya tidak terjadi lagi, tidak ada fasilitas sarana tindakan-tindakan kriminalitas yang berikut-berikutnya atau tindakan-tindakan kekejian yang berikutnya yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya kedudukan. Nah, inilah sisi bagaimana adilnya hukum Islam dan tidak bolehnya seseorang memberikan syafaat ya. Kalau tadi baik dalam bentuk syafaat ataupun hadiah, supaya sesuatu yang sudah diputuskan itu kemudian dianulir atau dibatalkan. Maka seorang hakim, seorang qadhi ini benar-benar ya, dituntut untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman mereka untuk memutuskan perkara ya. Tentu dengan perangkat-perangkat yang ada, misalnya adanya bayyinah, bukti atau saksi dan sebagainya, kemudian diputuskan ya. Di zaman Nabi SAW maka beliaulah ya, yang memutuskan segala sesuatu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak sempurna iman seseorang kecuali sampai mereka mengangkatmu sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara perkara yang mereka selisihkan. Kemudian tidak mendapati dalam hati mereka harajan mimma qadaita, gerundel dalam hati mereka yang sudah engkau putuskan Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka pun pasrah menerima ya, legowo dengan keputusan yang engkau berikan. Itu tanda kesempurnaan dari iman seseorang. Dan ternyata Nabi memisalkan bahwa umat-umat sebelum kita itu binasa ya karena seperti itu. Kalau ada orang yang mulia melakukan seperti itu, tinggalkan. Tapi ada orang yang lemah, maka ditegakkan. Bahasa sekarang apa? Tajam ke atas, balik nggih? Nah, balik. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka berat sekali tanggung jawab seorang hakim, seorang qadhi terhadap penegakan hukum-hukum seperti itu. Yang kedua, wa min hadhil ahkam aidan qauluhu wa man a'ana ala khusumatin bighairi haqqin fa huwa mustadhillun fi sakhatillahi hatta yatruka. Yang kedua dari hadis tadi, hukum yang bisa kita ambil adalah pernyataan Nabi SAW, siapa yang menolong ya adanya pertikaian, pertengkaran, perdebatan ya dalam hal yang tidak benar dan dia tahu ya, maka dia terus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan dengan tidak menolong hal tersebut. Faman a'ana ala khusumatin bikalimatin au fi'lin, siapa yang memberikan pertolongan terhadap suatu pertikaian, perdebatan ya, dengan satu kalimat atau perbuatan, wa huwa ya'lamu annahu zalim, sementara dia tahu yang ditolong itu zalim, fa huwa fi
sakhatillah atau sukhtillah, dia berada dalam kebencian kemurkaan Allah. Yuhituhu wa yudilluhu, dia terus dinaungi kebencian kemurkaan Allah. Fala yufariquhu, dia tidak bisa dipisahkan dari kebencian kemurkaan Allah, hatta ya'uda an dalik, sampai dia meninggalkan hal tersebut, kembali dari hal tersebut. Ini disebutkan di dalam Sarah Al-Jami' As-Saghir. Bal la tasihhu wikalatuhu in ulima bidulmihi, bahkan tidak sah perwakilan dia jika diketahui kedolimannya. Misalnya ini kalau dalam bidang hukum seorang lawyer, orang pengacara, atau yang memberikan advokasi, orang dolim dibela, bagaimana agar kedoliman dia itu kemudian ditutupi dan menjadi orang yang berbalik. Dia asalnya zalim, kemudian dengan berbagai upaya yang dia lakukan, nampak dia bukan orang yang zalim. Nah, orang yang melakukan seperti itu, menolong, baik dengan kalimat ini, dengan memberikan pembelaan macam-macam, dengan perbuatan, sementara dia tahu bahwa dia zalim, maka dia berada dalam kemurkaan Allah. Qala al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah. Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah. Imam Ibnu Muflih ini salah satu muridnya Ibnu Taimiyah. La tasihhu wikalatu man alima dhulma muwakkilihi fil husumati. Tidak sah perwakilan dari orang yang sudah diketahui kedolimannya terhadap wakilnya dalam hal perdebatan. Fadhahiruhu yasihhu idza lam ya'lam. Jadi kalau ada orang yang memberikan perwakilan kepada si fulan untuk menjadi wakilnya, dan itu dalam hal yang tidak hak, tidak benar, maka tidak sah model perwakilan seperti itu. Karena dalam fikih ada babul wakalah, perwakilan boleh, dan wakil itu sama dengan yang mewakilkan posisinya. Wakil itu sama dengan yang mewakilkan, tapi bukan dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah nggak boleh diwakilkan. Tolong aku titip sholat, wakil ya, kan biasanya begitu. Nggak boleh. Dalam hal jual beli boleh, maka kita bulbuyu ini cakupannya termasuk bab wakalah, perwakilan. Maka wakil sama dengan yang diwakili. Walaupun wakil sendiri itu kata orang Jawa awak ambek sikil, orang ondase. Tapi dia menjadi sah perwakilannya sama dengan orang yang mewakilkan. Maka tidak sah kalau dia tahu orang yang diwakili ini tidak benar. Nah, zahirnya yasihhu idza lam ya'lam, berarti mafhum mukhalafahnya, analogi terbaliknya, berarti kalau tidak tahu sah. Jadi kalau tidak tahu ini ya sah. Dan muraduhu bil ilmi, tahu ini maksudnya adalah adzon, dzon yang prosentasenya besar. Wa illa fa ba'idun jiddan al-qawlu bihi ma'adhanni dhulmihi. Kalau tidak, maka tidak boleh dia menjadi wakil. Kenapa? Karena hal tersebut masuk pada ancaman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 2 ayat 3. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu, ayat 2 ini, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di atas albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan.
Al-Maidah ayat 2. Bab kalau tadi dia tahu sementara yang dia wakili itu zalim, maka berarti dia tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka tidak boleh menjadi penolong bagi orang yang sudah diketahui bahwa yang ditolong itu adalah orang yang zalim. Nah, cara menolongnya ya ada sendiri. Unsur akhuka zaliman au madluman, kata Nabi. Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi jelas para sahabat mafhum, faham. Tapi yang zalim bagaimana Nabi? Ya kamu cegah supaya tidak melakukan kezaliman lagi. Maka kalau perlu dinasehati. Jangan jadi lawyer ya, jadi pengacara ya, karena dikenal akhirnya dimintai tolong oleh orang yang kita ketahui, jeneng ketahui zalim. Datang saja, kemudian diberi nasihat, wis dalah sampeyan niku salah. Wis ngakoni ae, hukuman ning donya dilakoni. Gitu. Lebih berat lagi ya hukuman di akhirat. Nah, kalau begitu ya langsung wis kau gawe awakmu dadi pengacara gitu ya. Kalau di Riyadhus Shalihin itu ada ya bab khusus masalah itu ya, boleh seseorang itu berkeinginan menjadi hakim, menjadi sekarang pengacara, tapi tujuannya untuk kalau hakim menegakkan kebenaran berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya, dia adil dalam hal itu, maka dia akan mendapatkan pahala dengan niatnya. Walaupun pada dasarnya ya secara umum memang ada larangan ya. Tapi ada istisna, pengecualian bagi yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum yang adil. Yang ketiga, wa minal ahkami aidan wa man qafa mu'minan aw mu'minatan habasallahu fi radghati al-khubal usarati ahlin nar. Faman wasama mu'minan bil masawi wal uyub, siapa yang mengucapkan, melontarkan pernyataan, perkataan terhadap seorang mukmin atau mukminah, laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, bil masawi wal uyub wal iftiraat, sesuatu yang tidak ada pada diri mukmin atau mukminah itu, dengan kesalahan-kesalahan dan aib, allati laisat fihi, yang tidak ada pada dirinya, kadziban wa buhtanan, dengan cara dusta, askanahullahu radghatal khabal atau khubal wa huwa maudhi'un fi jahannam, maka dia akan ditempatkan di lumpur ya, yang banyak, yang tebal ya, yang ada di neraka jahannam, usarati ahlinar, perasannya para penduduk neraka, waliyadzubillah. Ya jatami'u fihi, kalau di sini disebutkan misru al-hayyad, ini kayak kakus ya. Ya jatami'u fihi sadidu ahlin nar wa usaratim, di mana di tempat itu terkumpul nanah dan juga tadi itu perasan dari para penduduk neraka jahannam. Katsirutin wal fasad hatta yakhruja min ismihi bistifa'i uqubati, sampai kemudian dia di situ kemudian Allah bersihkan proses, dan kalau sudah hukumannya berakhir maka dia pun diangkat atau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu qad dhalamahu bil iftira, karena orang yang melakukannya itu dia telah mendolimi mukmin atau mukminah tadi. Fayajtaribu alaihi ayyastabri'a dhimmatuhu, wajib bagi dia untuk membersihkan nama baik dari mukmin dan mukminah yang telah dia tuduh, misalnya dengan ucapan atau perbuatan yang mukmin dan mukminah tersebut tidak memiliki itu ya. Dan dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, itu dengan minta maaf ya, meminta kehalalan dari mukmin ataupun mukminah itu, dan ini termasuk dosa besar al-qadhaf, menuduh mukmin mukminah dengan sifat-sifat atau dengan aib tapi dusta dan ya,
fitnah, berupa fitnah. Kalau di dunia belum mendapatkan kehalalannya, maka naudzubillah, nasibnya seperti tadi. Dia ditempatkan di lumpur yang merupakan nanah dan juga perasan dari para penduduk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maka kita harus hati-hati, apalagi di zaman kita seperti sekarang ini, kehormatan seorang mukmin mukminah itu ya lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Umar ketika tawaf ya, dan beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Engkau hanya sebuah batu. Dan Ka'bah yang mulia itu, yang ada Hajar Aswadnya, itu dibandingkan kehormatan seorang mukmin lebih terhormat ya, kehormatan seorang mukmin untuk dijaga. Maka di antara bentuk riba yang paling riba adalah ya, menjatuhkan kehormatan seorang mukmin. Wa minal ahkamil madhkurah fi hadzal hadis, yang keempat dari hadis tadi yang kita baca, wa man mata alaihi dainun wa alaihi dainun, siapa yang meninggal mati sementara dia masih punya hutang, ukhidha li sahibihi, diambil dari pemilik hutang itu di akhirat kelak, min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya, la dinara sama wala dirhama, di mana di sana sudah tidak ada dinar dan dirham, tidak bisa ditebus. Misalnya, oh saya dulu punya hutang, golek di akhirat dinar dirham, tidak bisa. Maka yang diambil adalah kebaikannya. Dzalika li anna ad-dain min huquqil ibad, karena hukum ini, karena hutang ini termasuk di antara hak-hak sesama hamba. Faja'ala man yamutu wa alaihi dainun la yuwaffa, maka siapa yang meninggal kemudian dia masih punya hutang, lam yuwaffa, dan dia belum melunasinya, ayyukhadha min hasanatihi yauma la yakunu dinar wala dirham, nanti di akhirat di mana sudah tidak ada dinar dirham, kebaikan-kebaikannya akan diambil darinya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man mata wa alaihi dainun lam yakhlif bihi wafa'an li alla yatasahalan nasu fil istidanati. Nabi dulu tidak mensolati orang yang meninggal sementara dia punya hutang dan tidak ada orang yang sanggup atau menjamin untuk melunasi hutangnya. Ditanya, apakah jenazah atau saudara kalian yang meninggal punya hutang? Punya Rasulullah. Kemudian siapa yang nanggung? Tidak ada. Akhirnya sallu ala sahibikum, solati jenazah saudara kalian. Padahal solatnya Nabi itu inna solataka sakanul lahum, solatnya Nabi, doanya Nabi sakanul lahum, menjadikan seseorang itu tenang, tentram. Tapi Nabi, wah punya hutang, tidak ada yang jamin, maka beliau pun tidak menyolati dan mempersilahkan tetap sahabat lain untuk menyolati jenazah tersebut, supaya tidak ada orang yang bermudah-mudahan berhutang wa yuhmilul wafa, dan meremehkan untuk nyaur. Fajajarahum andalika, maka Nabi melakukan hal seperti itu sebagai bentuk peringatan. Andalika bitarkis sholati alaihim, dengan cara beliau tidak menyolati mereka. Falamma fatahallahu alal muslimina mabadi'ul futuh, tapi kemudian setelah Allah membuka kemenangan demi kemenangan kaum muslimin, maka Nabi mengatakan man taraka dainan fa alayya qada'uhu. Beliau mengatakan siapa yang meninggalkan hutang maka saya yang akan nyaur. Ini setelah terjadi banyak penaklukan ya
dan kemudian mendapatkan banyak harta ghanimah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaqdi 'anil madin wa dzalika tanbihan minhu sallallahu alaihi wasallam ala ihtimami bi huquqil ghairi wa adami ihmali wafaiha. Nabi setelah dibukakan kemenangan-kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat peperangan-peperangan, beliau yang menunaikan orang yang punya hutang. Dan ini peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar memperhatikan hak orang lain dan tidak meremehkannya, meremehkan hutang sehingga dia tidak membayarnya. Jadi maksud dari siapa yang punya hutang, sayalah yang melunasinya, ini maksudnya adalah saat itu Nabi masih hidup dan setelah Allah memberikan kemenangan-kemenangan. Nah, setelah itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Kecuali bagi mereka yang benar-benar memang tidak memiliki kemampuan. Ini penjelasannya agak panjang ya, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Benar-benar tidak mampu, keluarganya pun tidak mampu. Maka mudah-mudahan di akhirat ini termasuk yang mendapatkan tanggungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika beliau nyaur itu supaya orang itu memiliki perhatian. Lu sampai Nabi sing nyaur, sampai begitu. Maka pribadi-pribadi setelah itu setiap kaum muslimin wajib untuk memperhatikan dan berupaya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada sesama manusia. Sampai beliau pernah ada jenazah, beliau tanya, punya hutang? Punya. Tapi kemudian Abu Thalhah menyampaikan, saya yang nanti nyauri utangnya orang ini wahai Rasulullah. Karena ada yang sudah jamin, Rasulullah sholat menyolati jenazah tersebut. Ketemu dengan Abu Thalhah, besoknya ditanya, gimana Abu Thalhah? Sudah kamu sahur? Dereng Nabi. Nabi sudah dan nampak nggak seneng. Mana bahasa kita, tawas tak sholati bahasa kita. Kemudian besoknya lagi, gimana Abu Thalhah? Masih 2 hari Nabi, bahasanya gitu. Belum Nabi. Sampai ketiga kalinya, ya Nabi, saya sekarang akan nyaur. Nah, setelah tahu bahwa Abu Thalhah sudah nyaur, Nabi mengatakan qad baridat jilduhu, al-ana baridat jilduhu. Sekarang kulit jenazah yang meninggal kemarin sudah lerem, adem. Berarti sebelumnya panas. Ya karena ini hak masing-masing hamba pada hamba yang lain, tidak segampang bahasa dalam tanda kutip semudah kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru hadhil ahkam, hukum yang terakhir. Wa raq'ata al-fajri, dari hadis yang kita baca, wa raq'ata al-fajri, 2 rakaat fajar. Ini mayoritas para ulama menyebutkan raq'ata al-fajri ini adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga rakaat al-fajri hafidhu alaihima, jagalah keduanya. Fa innahuma minal fadail, karena ini termasuk di antara amalan yang memiliki keutamaan-keutamaan. Ya. Kalau yang wajib jelas, ya. Kalau ini yang dimaksud misalnya sholat subuh ya. Tapi di sini maksudnya adalah sebelum subuh. Maka Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat sebelum subuh, qabliyah subuh. Tidak pernah meninggalkan. Sampai pernah terjadi dengan para sahabat beliau, sudah siang hari karena memang tidak ada yang bangun, maka beliau menyuruh seseorang untuk adzan, kemudian iqamah dan qabliyah subuh, baru kemudian salat subuh.
Fahuwa tawjihun nabawiyyun litanbih ala rak'atai al-fajri li'idhami sya'niha. Wa dzikru sababi dzalika biqaulihi annahuma minal fadail. Dan beliau mewanti-wanti untuk menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini karena idhamu sya'niha, agungnya perintah tersebut, amalan tersebut. Dan beliau juga menyebutkan minal fadail, termasuk di antara amalan yang memiliki keutamaan-keutamaan. Wa fi hadisin akhar, nah dalam hadis yang lain ini riwayat Aisyah, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia seisinya. Apapun yang ada di dunia ini, semahal apapun, semewah apapun, dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh, tidak ada apa-apanya. Nah, inilah yang menjadikan seorang muslim, seorang mukmin memiliki cara pandang yang jauh ke depan untuk menilai baik dan tidaknya kehidupan dunia ini. Mereka orang-orang yang tidak sujud kepada Allah, orang kafir, dengan memiliki segala macam kemewahan harta dunia ini, sementara kita bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka penilaian kita berbeda. Ya, biarlah mereka hanya tahu kebiarnya urip dunia, dalam dunia ini kita bisa sujud menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Ini sudah merupakan penentram jiwa. Ya. Hati kita akan menjadi tenang dan tidak gampang gawok, gumun, tidak gampang gumun, apalagi terhadap orang-orang kafir, dan tidak hasad terhadap duniawi yang dimiliki oleh mereka. Yang terakhir, sebagaimana biasa pelajaran, ada 4 yang beliau sebutkan. Min balaghatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuwajjiha kalamahu linnasi bi zikhatis su'al ahyanan. Nabi SAW dengan kemampuan balaghah, kebahasaan beliau ketika mengarahkan, memberikan pengarahan kepada manusia, beliau kadang-kadang memakai sighah as-su'al, pertanyaan. Beliau memberikan arahan dengan memberikan semacam kalimat tanya. Li'anna su'al yashuddu al-intibah al-sami'in, karena ketika seorang pengajar atau yang menyampaikan sesuatu dengan memberikan metode pertanyaan, ini bisa menghimpun perhatian orang-orang yang mendengar. Fayu'addi ila tarsikhil jawab fil adhan, sehingga akan menancapkan jawaban yang akan disampaikan dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Itu metode tanya jawab. Ya. Al-inayah bi huquqil ibad al-hissiyah wal ma'nawiyah, perhatian terhadap hak-hak para hamba baik secara al-hissiyah atau ma'nawiyah. Baik secara hissiyah bisa diindra ataupun yang secara ma'nawiyah. Idhamu sya'nil muhafadhah ala rak'atay al-fajri wa fadlihima, agungnya perkara untuk menjaga 2 rakaat sebelum subuh dan keutamaannya. Dan yang terakhir, hissus sahabah, semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ala ta'allumi umuri dinihim, belajar perkara-perkara agama mereka, wa amanatihim, dan amanah mereka, fit tabligh anin nabi, untuk menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ibnu Umar mengatakan, ala ukhbirukum bi khamsin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku beritahu 5 hal yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini tablighnya para sahabat kepada sahabat yang lain, seorang sahabat kepada para sahabat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.